Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini ya, tanggal 29 Juli sampai dengan nanti bulan berikutnya 2 Agustus ya, 2024. Jadi seperti biasanya saya akan bahas saham-saham perbankan ya, terutama yang big banks untuk minggu ini. Jadi saya siapkan dulu untuk event yang akan datang ya, besok ya. Jadi sudah saya umumkan sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya mengenai event online yaitu weekly market outlook ya. Sebentar saya siapkan dulu untuk infonya. Jadi ini saya adakan online lewat Zoom meeting. Nanti untuk sign up-nya atau pendaftarannya ada di video deskripsi di bawah ini yang untuk Zoom meetingnya em, hari Minggu 28 Juli ya besok ya. Itu em, jam 7 sampai jam setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk periode 29 Juli sampai 2 Agustus 2024. Kemudian ada juga sesi tanya jawab. Kemudian kalau yang misalnya ragu-ragu punya saham apa, bingung mau keep atau jual atau gimana, ya Anda bisa tanya juga. Nggak perlu nyebutkan berapa jumlahnya, mungkin average-nya kalau Anda mau nyebutkan silakan, kalau nggak mau ya silakan juga ya. Mungkin average-nya tinggi kalau Anda nggak mau nyebutkan ya tinggal bilang aja Pak Sunar saya punya saham ini kira-kira bagaimana. Potensialnya masih bagus nggak untuk hold seperti itu ya atau cut loss dulu atau gimana. Jadi ada diskusi juga tanya jawab ya seperti itu ya. Nggak cuma satu arah. Jadi kalau berminat silakan join. Ini kuotanya hanya 100 saja ya, saya nggak nambah kuota. Yang daftar sebenarnya sudah lebih dari 100 tapi biasanya ya karena free itu sudah daftar tapi kebanyakan nggak datang gitu ya. Jadi walaupun sudah 100 ya yang daftar tapi biasanya paling yang datang sekitar 70-an gitu ya. Jadi kalau mau daftar masih bisa daftar ya seperti itu ya. Masih ada sekitar ya 30 sampai 40 orang lagi lah seperti itu ya. Jadi silakan untuk besok malam kalau lebih cukup kita akan langsung masuk ke materinya. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA. Jadi untuk saham BBCA ini mungkin yang sering ngikutin saya harusnya sudah tahu sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah bilang ya, kalau BBCA ini salah satu saham yang dimana kalau Anda buy, Anda nggak mau cut loss itu masih bisa balik modal ya. Jadi Anda bisa tunggu 1 tahun paling lama ya, atau 2 tahun lah seperti itu. Anda bisa jual lagi paling nggak break even point ya. Kalau misalnya Anda belinya di pucuknya 10.400, Anda tunggu sekitar 1 tahun atau 2 tahun paling lama itu bisa break even point ya paling nggak seperti itu ya. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir eh, kalau lewat masa pembagian dividen Anda akan mendapatkan dividennya. Tapi kalau nggak lewat ya Anda nggak dapatkan dividennya. Paling nggak Anda nggak bisa nyangkut dalam banget karena BBCA ini dia sejauh ini dia profitnya bagus, kemudian manajemennya juga bagus ya. Nah jadi harganya tertekan dalam itu kesempatan untuk buy ya. Ini pernah turun sampai dengan level di sini 8.775. Nah, untuk yang merasa ketinggalan, yang mau buy or weakness, Anda bisa tunggu di area yang sudah saya kotak ini ya. Jadi kadang-kadang memang nggak sampai dipotong ke bawah, tapi saya sering sebutkan MA20-nya ketika dia dites dipotong dari bawah ke atas, itulah kesempatan kita untuk buy. Nah ini terbukti kan, omongan saya bener kan, dia MA20-nya mengarah ke atas, checklistnya ya bagus ya, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya kenapa nggak mau buy. Nah, kalau masalah ketinggalan atau ketinggian takut gitu ya, mah jangan-jangan nanti ketinggalan atau ketinggian nanti dia turun lagi, ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Jadi saya itu prinsipnya follow the trend. Nah ini kalau ada yang tanya Pak Sunar kalau naik ke atas 10.400 itu target price berikutnya di mana? Ya target price berikutnya kalau kita lihat dari all time high sebelumnya 9.400 kemudian 10.400 maka target price berikutnya sekitar 11.400 ya. Atau sebelumnya sudah saya gambarkan di area 10.800 dan 11.200. Jadi setelah 10.400, BPC akan menguji 10.800 target price berikutnya setelah dia breakout. Nah, yang mau nanti tunggu koreksi pullback yang mungkin di MA20-nya nanti sekitar ini di sekitar 10.046,25 itu MA20-nya. Jadi sekitar 10.050 sampai dengan 10.100. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini ya, turun jangan langsung buy. Besoknya atau menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, itu Anda boleh buy. Buy-nya bertahap. Kalau dia higher high lagi, Anda tambah lagi atau breakout dari swing high terdekat sebelumnya, ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Jadi BBCA ini menurut saya masih bisa peluang untuk breakout lagi ke 10.800 atau 11.200 sampai 11.400 ya. Dia akan membentuk new all time high lagi ya.
Sejauh ini cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk Bank Mandiri, kalau kita lihat di sini, Bank Mandiri dia sudah boleh dikatakan sudah tes MA20-nya ya. MA20-nya mengarah ke atas, memang nggak sampai dipotong ke bawah, tapi dia hampir disentuh ya. Kemudian rebound mantul ke atas, di sini ada kesempatan untuk buy ya. Jadi saya juga ada buy untuk BMRI, saya ada buy nambah lagi ya terakhir ya. Memang masih belum banyak, cuannya masih sedikit. Nah ini saya nunggu untuk dia berhasil breakout ke atas 6750. Nah kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 7.100 dan 7.400-an ya. Nah, ini kalau yang mau tunggu di bawah, buy on weakness tunggu di 6.200 atau 5.975. Jadi market itu selalu kasih kesempatan ya. Jadi kita nggak perlu mendoakan sampai turun ya. Sebenarnya Anda mau mendoakan turun ya terserah Anda, itu hak Anda, tapi jangan bilang di grup ya. Karena mungkin ada yang member sudah buy di bawah ya, nggak baik lah kalau Anda bilang doakan turun gitu ya. Biasanya yang chat seperti itu saya hapus. Tapi kalau ngotot di post lagi ya, chatnya biasanya saya kick orangnya ya seperti itu ya. Saya lebih baik kehilangan satu dua orang daripada merusak grup ya, ya seperti itu ya. Karena kalau mereka sudah invest di bawah ya kan, Anda doakan turun ya gitu ya, perasaannya bagaimana ya seperti itu ya. Ya dulu memang ada kasus, ada satu orang marah-marah banget ya seperti itu ya. Ya bandingkan aja kan tujuannya baik. Mungkin dia mau investasi untuk menyekolahkan anaknya ya, atau untuk kepingin sepeda motor baru atau HP baru ya seperti itu ya. Atau mau pergi ke umroh ya seperti itu kan tujuannya bagus. Nah sudah naik jangan dituakan turun ya. Nah kalau perkara Anda mau harga murah lagi karena Anda sebelumnya nggak beli ya Anda bisa tunggu di MA20-nya juga. Karena kalau ini balik lagi ke bawahnya 6.000 ya dia kan sideways lagi atau bahkan downtrend bahkan bisa sampai turun lagi ke bawahnya 5.500 ya seperti itu ya. Semua kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi di sini trennya masih bagus. Kalau kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 26 ya, itu dia high-nya di 6625. Jadi kalau naik ke atas 6625, Anda mau tambah lagi atau mau buy silakan. Pakai pas berikutnya sudah saya gambarkan di sini garis-garisnya. Jadi yang garis-garisnya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p harusnya jelas ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Kalau kita lihat BBRI ini sebenarnya ada dua sisi sih. Di satu sisi memang laporan keuangannya itu mengecewakan dalam arti di bawah ekspektasi dari rata-rata analis yang perkirakan. Tapi yang kedua dia itu masih berhasil mencetakkan laba ya, maupun naik tipis sekitar 1,1%. Laba bersihnya untuk pertengahan semester 2024. Nah dia juga eh, sebenarnya direksinya itu mulai dari setelah kuartal 1 itu dia sudah bilang ya waktu di interview ya, em, dia fokusnya sementara untuk mempertahankan kualitinya ya, defensif ya. Jadi dia nggak terlalu agresif untuk meluncurkan kritiknya, walaupun terakhir itu pertengahan semester kritiknya masih tumbuh ya dibandingkan dengan semester sebelumnya. Jadi secara fundamental memang BBRI ini masih cukup bagus ya. Ada yang bilang laporan keuangannya tengah semester BBRI jelek. Sebenarnya sih dibilang jelek, kita harus ingat dulu ya. BBRI ini salah satu bank ya BUMN yang mana dia itu penyaluran kredit untuk UMKM ya. Kredit kecil itu banyak sekali. Dan kredit UMKM itu resikonya besar. Walaupun dia profitnya besar, resikonya juga besar ya. Walaupun seperti contohnya misalnya BBCA dia mau menyaingi BBRI, ikut-ikutan kasih apa kredit UMKM gitu ya. Ya, BBCA pasti profitnya nggak akan sebagus sekarang tumbuhnya seperti itu ya. Karena yang terakhir kan profitnya dia masih tumbuh ya, sehingga harganya berusaha untuk breakout lagi new all time high. Yang BBRI kan masih berjuang di bawah ya seperti itu ya. Karena dia tertekan oleh kredit UMKM yang banyak macet. Sebenarnya sih masih oke karena dia posisi laporan keuangannya masih cukup kuat ya, walaupun ada kenaikan sedikit ya untuk NPL-nya seperti itu ya. Jadi mau menyalakan BBRI ya memang itu bukan hal yang mudah. BBCA pun kalau disuruh menyalurkan kredit UMKM dia juga pasti juga berjuang juga seperti BBRI ini ya defensif juga ya seperti itu ya. Nggak susah ya. Maksud saya nggak mudah ya seperti itu ya. Jadi kalau mau menyalakan BBRI ya gimana ya seperti itu ya. Memang nature bisnisnya seperti itu ya. Tapi sih kalau kita punya BBRI ya itu sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh. Dia sekarang sedang testing MA20 ya. Saya sudah sering sebutkan, ini kan sebelumnya kan ditinggal dari MA20-nya. Suatu saat itu kita dikasih kesempatan, MA20-nya kan dipotong dari bawah dari atas ke bawah. Nah, ketika dia berhasil maaf, ketika dia berhasil dipotong lagi dari bawah ke atas, naik ke atas 4810, itu kesempatan kita untuk buy atau tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di sini swing high-nya di 4980, kalau dia naik lagi kita tambah lagi.
Oke, berikutnya dia akan menguji resisten 5050 yang sebelumnya gagal ya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kalau sebelumnya di sini gagal, ya, ini gagal 2 kali, bukan berarti kali ini kalau breakout ya pasti gagal Pak Sunar jual dulu nanti saya tunggu di bawah belum tentu. Jadi jangan terlalu kaku ya maksud saya. Jadi kalau sebelumnya gagal 2 kali belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting adalah Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya itu yang paling penting. Eh, cukup yang untuk BBRI, berikutnya untuk BBNI. Nah, untuk BBNI ini saya terakhir ada nambah sedikit ya. Saya sudah sharekan di grup tambah di 5.000 tapi ada jual sebagian 5.025 ya karena kebanyakan waktu itu ya dannya kebanyakan uh, dan ada double juga entry ordernya. Jadi saya jual bagian di 5.025. Nah, itu untuk BBNI dia masih bagus kalau mau buy silakan karena dia masih bertahan di atas MA20-nya atau yang mau tunggu buy on weakness tunggu di 4750 yang sudah saya gambarkan atau di MA20-nya nanti kalau dipotong dari atas ke bawah jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil memotong lagi dari bawah ke atas ya. Itu kita barusan buy ya. Gampang kok, ikutin saya itu gampang. Tinggal lihat MA20-nya. Nah, ini yang terdekatnya di 5150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5150 untuk BBNI, boleh tambah lagi atau average up. Jangan terlalu takut, Pak Sunar ini sebelumnya gagal loh turun ya. Bahkan dia lower low. Tapi jangan keliru ya. Kondisinya berbeda. Kalau sebelumnya di sini dia gagal karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi dia itu koreksinya masih belum aman ya. Karena seringkali kan saya sebutkan kalau naik ke atas MA20-nya kita juga lihat arahnya juga. Kalau arahnya masih mengarah ke bawah, buy-nya jangan terlalu banyak. Ini terbukti kan dia naik kalau lama lagi turun. Karena memang secara trennya dia masih turun. Ya ini hanya sekitar technical rebound aja. Dia testing 5.200 kemudian dia turun lagi bahkan lower low. Nah, posisi sekarang kan MA20-nya mengarah ke atas, beda ya. Jadi jangan disama-samain. Kadang-kadang kalau kita terlalu kaku lihat yang sebelumnya gagal, ya nggak bisa cuan ya, nggak bisa tambah lagi, nggak bisa average up. Ya. Kalau yang mau buy boleh, mau tambah lagi nanti tunggu 5.200 atau tunggu breakout ke atas 5150. Itu untuk BBNI. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. Nah, PNBN ini sudah sering saya sebutkan, dia akan menguji area buy and weakness yang sudah saya gambarkan ada 1165, kemudian 1100. Ini kurang lebih areanya sekitar 1125 sampai 1135. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Ini saya perpanjang ya. Ini sudah testing area 1165 ya. Walaupun kalau kita lihat ini masih di banyak MA20-nya tapi MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, jadi banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya nanti ya di 1240 atau 1250 Anda boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan 1345 dan 1425. Jadi mau tunggu di bawah boleh ya atau di bawah-bawah sekali ya 1080-an sih. Nah, tapi menurut saya sih tunggu di 1135 atau 1125-an gitu ya. Kalau terlalu bawah nanti takutnya dia malah sideways di bawah lama nanti ya tunggunya seperti itu ya. Ya kalau Anda sabar nunggu, ya kalau naik ya seperti itu ya. Jadi tunggu aja kalau dia testing 1135 turun di bawahnya jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Atau mau buy sekarang juga boleh, buy-nya bertahap. Nanti naik ke atas 1200 Anda tambah lagi average up, target price berikutnya sudah saya gambarkan 1250 dan 1345. Atau nunggu laporan keuangan juga boleh ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BDMN. BDMN ini memang secara MA20-nya dia masih mendatar, masih sideways, tapi ini ada area untuk buy on weakness 2550. Kalau mau buy sekarang boleh. Atau lebih baik tunggu aja breakout ke atas MA20-nya, yaitu 2590. Kalau dia berhasil naik ke atas 2590, kita boleh buy. Target price berikutnya 2700, 2800. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan MA200-nya ini, walaupun masih melandai, tapi kan mengarah ke bawah. Jadi MA20-nya sudah mengarah ke atas, tapi ini masih testing ya. Jadi belum ditembus ke atas. Baiknya bertahap aja. Untuk BDMN ini memang enaknya kalau trading BDMN itu trading range-nya cukup rapi yang sesuai dengan saya gambarkan. Sekitar 2550 sampai 2600, kemudian 2700, 2800, ya seperti itu ya. Kurang lebih setiap lipatan 100 rupiah lah. Dia lumayan rapi, tinggal kita lihat arahnya aja. Kalau dia mengarah ke atas, tembus ke atas lantai bangunan berikutnya, trading range-nya ya kita boleh tambah lagi atau average up. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk saham perbankan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian jangan lupa untuk daftar untuk event besok ya, itu online ya. Linknya ada di video deskripsi Pak ini. Seperti biasanya di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin.
Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.